Beginilah proses evakuasi sebuah truk yang terguling di Jalan Nasional Bandung Cirebon Sumedang Jawa Barat Kamis pagi tadi. 1 unit alat berat diturunkan petugas membantu proses evakuasi, mengingat truk memiliki muatan yang sangat berat berisikan bahan pakaian. Kecelakaan bermula saat truk yang berasal dari arah Pekalongan menuju ke Bandung melintas melalui Sumedang. Saat tiba di Jalan Nasional Bandung Cirebon, truk berusaha menghindari kendaraan dari sisi berlawanan yang berusaha menyalip. Namun sopir tidak bisa mengendalikan truk hingga akhirnya terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari depan ada arah berlawanan itu mau nyalip, mau mendahului. Tapi saya kan agak geser ke kiri sedikit, tapi tahunya ban belakang udah ke kiri masuk ke jalur bahu jalan. Akibat truk terguling melintang, terjadi kemacetan cukup panjang di kedua sisi jalan. Namun lalu lintas kembali lancar setelah truk berhasil dievakuasi. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Pemirsa, warga korban kebakaran di kawasan Gambir, Jakarta Pusat mengais sisa barang berharga di reruntuhan rumah mereka yang hangus terbakar. Sementara, pemerintah kota Jakarta Pusat telah membangun tenda darurat sebagai lokasi pengungsian sementara. Sejumlah warga mengais puing-puing sisa kebakaran di reruntuhan rumah mereka dengan harapan menemukan barang berharga yang masih bisa digunakan. Menurut warga, kebakaran terjadi sangat cepat sehingga mereka tak bisa menyelamatkan barang berharga. Kebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe Gambir, Jakarta Rabu malam membuat ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Ada sebuah warga masak ditinggal Pak kompornya gitu, jadi terbakar Pak. Ada berapa rumah Pak yang terbakar? 152 Pak. 152 dari RT 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. RT 2, RT 3, RT 4, RT 5 Pak. Ada korban jiwa Pak? Korban jiwa meninggal. Sementara Pemkot Jakarta Pusat kini tengah membangun tenda darurat sebagai lokasi pengungsian sementara. Kurang lebih data sementara itu hampir 4 RT. Di dalam 4 RT itu ada kurang lebih sekitar 150-an rumah. Kira-kira seperti itu, 150-an rumah dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 200-an. Kepala keluarga 200-an, kemudian jiwanya kurang lebih sekitar 600-an. Sebelumnya, api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga dan merambat ke bangunan sekitar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan membakar ratusan rumah warga. Akibat kebakaran ini, 2 warga meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Kedua korban ditemukan di bawah puing bangunan dan 1 lainnya diduga karena menghirup asap kebakaran. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran, kita sudah terhubung dengan rekan kami Nisa Sahib di kawasan Gambir, Jakarta. Selamat sore, Nisa. Bagaimana kondisi di sana? Apakah hingga saat ini warga masih mencoba mencari barang berharga mereka? Baik Davi dan juga pemirsa, kebakaran yang melanda kawasan Kebon Jahe Gambir, Jakarta Pusat masih menyisakan puing-puing sisa kebakaran. Situasi terkini pasca kebakaran tak terlihat lagi atap dan juga fondasi bangunan, hanya tersisa barang-barang yang juga hangus terbakar. Terlihat juga masih ada beberapa warga yang masih meratapi dan berusaha mencari sisa-sisa barang atau harta benda yang masih bisa diselamatkan. Diketahui kebakaran melahap pemukiman Kebon Jahe ini sekitar pukul 20 WIB tadi malam. Dan api masih berhasil dipadamkan 3 jam kemudian, yaitu di jam 22.40. Kondisi rumah yang berdekatan membuat proses pemadaman sempat terhambat. Sebanyak 4 RT, yaitu 152 bangunan, di mana setidaknya 169 kepala keluarga dan 574 jiwa terdampak dari kebakaran ini.
Adapun akibat dari kebakaran ini, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka-luka. Kedua korban jiwa akan disemayamkan di masjid terdekat dan akan dimakamkan nantinya di TPU Karet Tanah Abang. Hingga saat ini belum diketahui total kerugian yang dialami warga terdampak kebakaran. Namun sampai saat ini warga sudah ditempatkan di pengungsian, tepatnya di kantor wali kota, dan mendapatkan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Departemen Sosial. Sementara itu yang dapat kami laporkan, Davi dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nisa Sahib atas laporan Anda langsung dari lokasi kebakaran di Gambir, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 6 hari berlalu namun api yang membakar TPA Sarimukti Bandung Barat, Jawa Barat belum juga padam. Status kebakaran TPA Sarimukti tersebut akhirnya ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana. Kepulan api dan asap tebal masih membumbung tinggi di titik lokasi kebakaran yang melanda kawasan tempat pembuangan akhir Sarimukti, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat siang tadi. Kebakaran ini dilaporkan terjadi sejak Sabtu 19 Agustus 2023 lalu. Namun hingga kini masih belum juga padam. 3 desa terdampak kabut asap, diantaranya Desa Sarimukti, Desa Mandala Siri, dan Desa Raja Mandala Kulon. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana terkait kebakaran tersebut. Ini kita tadi sepakat kita melakukan tanggap darurat. Alhamdulillah sudah ditandatangan tanggap darurat. Untuk kita mendirikan SKPDB di sini, Pak, dengan Komandan Bapak Setda Kabupaten Bandung Barat. Tiupan angin kencang dan gunungan sampah kering membuat titik api semakin meluas. Berbagai cara untuk menjinakkan api terus dilakukan. Salah satunya dengan cara menyuntikkan air ke tumpukan sampah kering agar api tidak makin dalam membakar gunung sampah tersebut. Ini sedang melakukan penyuntikan bara yang ada di dalam sampah supaya yang di bawah basah sehingga titik api bisa dipadamkan. Artinya pangkal api ini udah di bawah, Pak. Artinya kesulitannya itu mungkin ya, Pak? Sudah di bawah ini, sudah di bawah. Tetapi yang di atas sudah padam, tapi di bawah masih ada baranya. Makanya Hingga kini petugas gabungan masih melakukan pemadaman api. Bara api di bawah sampah terus diupayakan dipadamkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran di TPA Sarimukti Bandung, sudah ada rekan kami Yuwono Wahyu saat ini di lokasi. Selamat sore Yuwono, bagaimana kondisi saat ini di lokasi? Apakah masih ada api yang menyala di sana? Oke, selamat sore Dapi dan pemirsa. Hingga Kamis petang ini api masih terlihat di lokasi. Bahkan kepulan asap menyelimuti lokasi TPA Sarimukti. Puluhan mobil damkar terus berdatangan untuk mematikan api. Namun sepertinya sia-sia karena pangkal api masih berada di dalam. Di lokasi Anda silakan seperti ini di lokasi. Puluhan damkar masih terus berdatangan untuk memadamkan api. Kepulan asap terlihat menyelimuti di lokasi. Tidak sedikit warga yang sudah mulai terserang penyakit ISPA, gangguan pernapasan, tenggorokan ini. Bahkan Polres Cimahi sudah mendirikan posko kesehatan. Sekitar 70 warga sudah berdatangan untuk minta pengobatan ke aparat kesehatan. Namun hingga kini kepulan asap masih menyelimuti lokasi TPA. Dan radiusnya menyebarnya pun lebih dari 2 pilot dari lokasi. Gitu, Dapi. Yuwono, dari informasi yang Anda dapatkan, apa yang membuat api ini sulit dipadamkan oleh petugas? Jadi posisi api, baranya itu berada di bawah tumpukan sampah. Yang radiusnya tidak bisa dipikirkan berapa. Nah, bara tersebut sudah menyebar ke lokasi dari 25 hektar, sudah 90% sudah terbakar. Yang ini menjadi kesulitan petugas untuk memadamkan api. Jika angin kencang, api pun turut membesar. Petugas TNI Polri dan damkar terus bekerja keras untuk memadamkan. Informasi terakhir, Bupati Bandung Barat meminta bantuan BNPB untuk mendatangkan
water bomber ke BNP, namun hingga kini belum ada jawaban. Begitu, Dapi. Oke, ini kan sudah 6 hari begitu ya kebakaran terjadi di sana. Kemudian upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh petugas selain pemadaman secara langsung, upaya apa lagi yang sudah dilakukan petugas? Yang penting menurut informasi dari pihak kepolisian dan pemerintah daerah, yang penting bagaimana masyarakat di sekitar tidak terkena penyakit. Upaya pemadaman terus dilakukan, artinya semua kekuatan sudah dikerahkan. Namun karena bara api di bawah sudah melebar, yaitu yang menjadi kesulitan pihak pemadam kebakaran. Yang ini dibakar satu titik, dari titik yang lain sudah keluar lagi gitu. Karena kedalaman penumpukan sampah itu lebih dari 10 meter, tapi begitu. Oke, kalau untuk asap dari kebakaran ini sudah menyebar sampai radius berapa jauh? Pantauan saya di lapangan mungkin 2-3 km sudah menyebar, tapi tidak secara ini berpindah-pindah dari barat ke timur, dari timur ke barat. Begitu, Dapi. Oke, Yono, saya melihat di belakang Anda juga masih ada kepulan asap yang begitu pekat. Bisakah Anda tunjukkan kepada kami bagaimana upaya yang sedang dilakukan di belakang sana oleh petugas? Nah, ini kepulan asap ini kan terus artinya kemarin ini titik ini sudah mati, tapi timbul lagi. Nah, ini petugas ini menyuntikkan air ke bawah. Artinya titik ini 90% ini sudah terbakar, sehingga kepulan asapnya yang keluar Dapi. Jadi upaya terus dilakukan, namun ya artinya sepertinya sia-sia. Karena api terus dari bawah. Nah, petugas menurut informasi masih mencari keberadaan titik-titik api ini, Dapi. Kalau titik bara di bawah sudah mati, ke atas pun akan mati gitu, Dapi. Oke. Ini seperti ini. Ini damkar sedang menyemprotkan air bersama TNI Polri itu. Oke. Ada berapa mobil pemadam yang dikerahkan hari ini? Untuk mobil damkar sendiri didatangkan dari Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Karawang, lebih dari 10 mobil damkar didatangkan skala bergantian. Faktor angin dan sulitnya mendapatkan air, lokasinya jauh, ya ini yang menjadi kesulitan. Datang 2 ambulan, ada damkar, 2 keluar gitu. Sepertinya itu tidak terus dilakukan hingga malam hari, tapi namun upayanya belum membuahkan hasil. Ini kepulan asap ini akibat pemadaman api yang ada di bawah tumpukan sampah, Dapi. Oke. Yono, kemudian apa saja dampak bagi warga akibat kebakaran ini yang sudah tadi Anda katakan sudah mulai ada warga yang terserang penyakit, seperti apa kondisinya? Betul, sebetulnya kalau ini TPA ini kan radiusnya jauh dari pemukiman warga. Namun karena asapnya terlalu banyak, akhirnya berdampak pada warga yang ada sekitar 2 km ini. Ya warga sudah mulai terserang penyakit lah, seperti tenggorokan, sesak napas, pusing-pusing, dan dikeluhkan oleh warga begitu, Dapi. Karena ini sudah hampir sepekan, Dapi. Oke, baik. Terima kasih Yuwono atas laporan Anda langsung dari TPA Sarimukti, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan, Yuwono. Ya.